Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Haji. Sesuai janji kita kemarin, saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan universal. Tetapi sebelumnya Bapak Haji mungkin bisa berkenaan memperkenalkan diri dulu. Silakan Bapak Haji. Boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sirajuddin Ibrahim, SPD, selaku Kepala Sekolah SDN Harapan Jaya, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saya bersyukur bahwa di SDN Harapan Jaya ini ada 2 orang guru yang terjaring dalam seleksi calon guru penggerak. Salah satunya adalah Ibu Hatijah SPD GR sendiri. Terima kasih Bu Hatijah atas kinerjanya di SDN Harapan Jaya sehingga berdampak positif bagi lembaga ini. Iya Pak Haji, terima kasih Bapak Haji atas dukungannya selama ini. Begini Bapak Haji, saya ingin menanyakan bagaimana cara Bapak Haji untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan itu termasuk dalam kategori dilema etika atau bujukan moral. Kalau dilema etika itu kasus di mana kita dihadapkan 2 pilihan, yang satu bernilai benar dan yang satunya lagi bernilai salah. Juga sedangkan kasus bujukan moral adalah di mana dihadapkan 2 pilihan yang sulit di antara kasus bernilai benar dan kasus bernilai salah. Iya baik Bapak Haji. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya untuk memutuskan permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benar, dan bagaimana cara Bapak Haji dalam mengambil keputusan seperti itu? Untuk pengambilan keputusan itu berdasarkan kasus atau permasalahan sama-sama benar. Tentunya kita harus mengidentifikasi kasus tersebut. Iya. Setelah kita mengidentifikasi, maka kita carikan solusinya dan kita pilih satu solusi yang terbaik, yaitu kita cari solusi yang punya kasus dan juga terbaik bagi lembaga. Iya baik Bapak Haji. Tadi saya sudah mendengar bagaimana Bapak Haji menjelaskan cara mengambil keputusan dan mengidentifikasi kemudian mencari solusi ya Bapak Haji. Dari berbagai solusi yang ada, kemudian kita mencari solusi yang terbaik, baik itu bagi yang berkasus maupun bagi lembaga itu sendiri. Begitu Bapak Haji ya. Jadi selama ini Bapak Haji langkah-langkah seperti apa atau mungkin ada prosedur seperti apa yang Bapak Haji gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut Bapak Haji? Jadi Bu, kalau untuk saya
jika terjadi suatu permasalahan, kita menggunakan proses pertama adalah kita mencari penyebab dari permasalahan itu. Apa? Apa saja? Apakah menyebabkan sendiri yang punya kasus atau berhubungan dengan kasus-kasus yang lain? Dan dari beberapa identifikasi itu, kita mengajak berdiskusi kepada teman-teman, rekan, guru untuk membantu saya selaku kepala sekolah. Karena sadar bahwa apa yang saya putuskan sendiri nanti belum tentu terbaik bagi lembaga. Makanya saya mengajak kepada teman-teman guru untuk membantu saya mencarikan solusi yang terbaik jika kita dalam suatu kasus. Iya, begitu ya Bapak Haji. Baik Bapak Haji, jadi intinya Bapak Haji, ketika ada suatu kasus atau prosedur yang Bapak lakukan adalah mencari dulu penyebabnya dari masalah tersebut. Apakah ini termasuk intrinsik atau terjadi dalam diri yang punya kasus, kemudian mungkin akan dukungan dari orang lain. Kemudian mungkin saja itu akan terjadi dari persoalan di lingkungan lainnya, seperti itulah Pak Haji. Oh ya, jadi kalau begitu yang yang efektif saya lakukan adalah mengajak berdiskusi dulu, bermusyawarah dari yang punya kasus itu, baik itu kasus antar murid dengan murid maupun kasus antar tenaga pendidik dan PTK lainnya maupun kasus-kasus yang lainnya juga. Makanya kita cari dulu siapa yang punya kasus. Setelah itu yang punya kasus kita panggil, kita ajak diskusi untuk mengutarakan dari yang punya kasus itu apa penyebabnya, mengapa terjadi seperti itu, apa alasannya. Kemudian kita carikan beberapa alternatif itu. Penyelesaian alternatif penyelesaian permasalahan terbaik supaya kedua belah pihak itu tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu. Iya, begitu Bapak dia. Jadi dalam penyelesaian masalah yang Bapak anggap yang paling efektif adalah musyawarah dulu Bapak Haji ya, dengan kasus yang terjadi melalui identifikasi apakah masalahnya siswa dengan siswa atau antara pendidik dengan pelaku pendidikan. Iya. Untuk menjadi penengah dari indikasi masalah yang ada dan mencari solusi bagaimana penyelesaian terbaik. Nah Bapak Haji, berkaitan dengan permasalahan pemecahan masalah, mungkin Bapak pernah dihadapkan dengan tantangan yang memerlukan penanganan yang lebih kompleks. Apa bentuk tantangan itu Bapak Haji? Wah, kalau begitu Bu, kalau kita berbicara masalah tantangan yang kami hadapi sebagai kepala sekolah, tentunya Bu, tantangan yang paling berat yang kami kepala sekolah biasa hadapi, yang pernah saya hadapi adalah masalah dari salah satu alumni yang masalahnya kalau sampai ke ranah hukum. Iya, ranah hukum Bapak. Ya. Iya. Kasihan Bu. Iya. Yang bersangkutan cuma kalau
tidak dikasuskan Iya. akan membawa pengaruh bagi teman-teman, Iya. terutama kepada teman-teman yang lain Iya Bapak. Iya. melakukan hal yang sama terhadap lembaga ini. Iya. Dan kami sadari apapun yang terjadi, kami lakukan adalah penegakan disiplin dan bagaimana supaya masa depan anak ini tetap cerah. Karena saya sendiri, setiap manusia diakui atau tidak pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang menyadari. Yang penting, Bu, Iya. seperti saya katakan tadi, orang yang menyadari Iya. Menyadari kesalahannya Bapak. iya kesalahannya dan tidak lagi mengulangi Iya. kesalahan itu, Bu, Iya. yang sama Iya. ke depannya. Iya. Begitu saja barangkali. Baik Bapak Haji, dalam penyelesaian masalah ini, apakah Bapak Haji memiliki cara tertentu untuk menyelesaikan masalah? Oh ya Bu, Bu ya, saya pikir-pikir dulu, Bu. Kalau saya sebagai kepala sekolah, dalam penyelesaian masalah saya secara identifikasi, Ya. artinya Iya. penyelesaian masalah semakin cepat akan semakin baik. Iya. Untuk kepentingan, Bu, itu ya, Iya. untuk kepentingan lembaga maupun untuk yang bersangkutan yang memilih masalah, sehingga masalahnya tidak berlarut-larut, Bu. Begitu, Bu, kalau untuk saya sebagai kepala sekolah. Iya. Jadi Pak, yang Bapak lakukan yaitu menyelesaikan masalah dengan cepat ya Pak. Iya Pak. Iya. Mungkin nantinya berdasarkan hasil itu mungkin lebih cepat mengambil keputusan lebih tepat dan tidak berlarut-larut masalah seperti itu Bapak. Lanjut, Bu. Iya. Hal yang membantu kami dalam penyelesaian masalah itu adalah berkolaborasi Iya. dengan orang tua atau semua warga sekolah. Dan ini perlu, Bu, tinjauan. Kalau masalahnya perlu dilibatkan orang tua, maka orang tua dilibatkan, itu tergantung dari masalah yang timbul. Iya. Seperti itu. Iya, seperti itu Bapak dia. Secara keseluruhan apa yang Bapak Haji telah sampaikan, adakah satu pembelajaran yang Bapak ambil dari cara Bapak menyelesaikan permasalahan tersebut? Oh iya. Ya, kalau begitu, adapun pembelajaran yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan, ya kebetulan saya Ibu, bahwa kita harus menyadari dari setiap kita pasti memiliki masalah. Nah, karena terkadang kita dihadapkan, ya, terkadang kita mengharapkan, ya, terkadang kita mengharapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, sehingga menjadi masalah. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu menyelesaikan masalahnya serta menyadari masalahnya dan menyadari untuk memperbaikinya, mungkin seperti iya, menyadari untuk memperbaikinya, betul akan kesalahannya itu. Iya.
Terima kasih Bapak Haji. Jadi bisa kita kutip, jadi pembelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa setiap orang pasti memiliki kesalahan dan sebaik-baik manusia adalah mau mengakui kesalahannya dan dapat memperbaiki. Begitu kan Bapak Haji. Kami ucapkan banyak terima kasih Bapak Haji atas dukungan yang selama ini kami diberikan kepada kami CGP Angkatan 7 yang ikut dalam seleksi. Insya Allah kedepannya Bapak Haji kami berkolaborasi dengan teman-teman untuk meningkatkan pendidikan khususnya di SDN Harapan Jaya. Terima kasih Ya, Bapak Haji. terima kasih banyak, Ya, Bu. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Haji. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat-sehat kelebihan badannya Bu berlaku pada kita semua. Ya, Terima kasih amin. banyak Bu. Amin, amin, amin.